Bung Karno itu memang kader Muhammadiyah dan resminya sebagai guru ya, pernah jadi guru dan mengelola namanya majelis, kalau dulu namanya majelis pengajaran. Sekarang Dikdasmen mungkin ya. Ceritanya bagaimana Mas? Nah itu, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sahabatnya Haus Syukur Aminoto. Kiai Ahmad Dahlan itu juga anggota ini Syarikat Islam. Oke. Yang ketuanya Haus Syukur Aminoto. Jadi suatu ketika beliau itu diundang ke rumahnya di daerah Peneleh, Surabaya. Nah, Bung Karno itu anak kosnya Haus Syukur Aminoto. Nah, Bung Karno itu sudah ketemu Ahmad Dahlan waktu itu mungkin sekitar tahun 15-an ya, 19. Pokoknya Bung Karno itu masih remaja kalau masih HBS. Umur 15 tahunan ya kan Bung Karno? HBS itu tahun berapa ya? Pokoknya masih di bawah 20 kan. Bung Karno lulus HBS itu 22 atau berapa ya? Oke. Terus mendengarkan tuh ceramahnya Kiai Ahmad Dahlan kan. Terpukau. Akhirnya dia ngintil. Jadi selama di Surabaya, Kiai Ahmad Dahlan kan ada jadwal ceramah kan di beberapa tempat. Bung Karno itu ngintil. Nah, itu diceritakan sama Bung Karno dalam Islam Sontoloyo. Ada satu buku ya judulnya Islam Sontoloyo. Itu tulis Bung Karno sendiri. Ya Bung Karno sebenarnya nulis di bawah bendera revolusi yang ada 2 jilid besar. Ya, itu khusus diambil Islam Sontoloyo, itu khusus tulisan-tulisan Bung Karno tentang Islam. Di situ Bung Karno cerita bahwa dia mengintil Ahmad Dahlan karena takjub dengan gagasan Islam yang menurutnya itu apinya Islam. Jadi bukan hanya abunya aja, tapi Kiai Ahmad Dahlan itu membawa apinya Islam. Itulah awal kemudian tertarik ke Muhammadiyah. Lalu kemudian beliau diasingkan ke Bengkulu dan disitulah sebenarnya lebih intens secara kelembagaan, secara organisasi gabung di Muhammadiyah. Meskipun awalnya tertarik sama Ibu Fatmawati. jadi ada romantismenya dikit-dikit lah. Kan orang diasingkan itu gabut mungkin ya. Terus, karena beliau itu karena dulu orang Belanda itu mengasingkan salah satu tokoh itu supaya pengaruhnya tidak besar ya, terutama di pusat-pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan, makanya diasingkan kemana-mana kan. Nah di Bengkulu itu justru kesempatan Bung Karno untuk berinteraksi dengan waktu itu Ketua Muhammadiyah Bengkulu, mungkin kalau sekarang PWM ya, mungkin namanya Kiai Haji Hasanuddin yang merupakan bapaknya Ibu Fatmawati. Dan Ibu Fatmawati itu adalah ibunya Bu Megawati. Nah terus akhirnya bisa berinteraksi dan disitulah bisa terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah tadi, mengurus Muhammadiyah. Saat di Bengkulu Kemungkinan ya apa ya istilahnya dulu namanya ya, nomor baku atau apa ya. Ini kader terdaftar sih, secara administrasi terdaftar. Dan yang lebih penting dari administrasi itu dari sisi pemikiran Bung Karno itu yang kalau kita dulu waktu di perpustakaan Bung Karno itu ada diskusi tentang Bung Karno dan Islam, itu salah satu narasumbernya Jiji Rizal, sejarawan ya, itu mengatakan bahwa Islam dalam pikiran Bung Karno itu Islam yang berkemajuan, Islam yang maju. Ya kan Muhammadiyah banget. Secara ideologis itu Bung Karno memang Muhammadiyah. Mainstream berpikir Islamnya itu mainstream berpikir.